diskusi tentang manajemen konvergensi media Tribun News dan Elsinta. Di sini saya tidak sendiri bersama teman-teman saya. Saya Gina Rodojana. Saya Zahra Mustika Naura. Saya Juknis Nandrudin. Saya Irfan Syalutfi. Dan saya Ica Saika. Jadi langsung aja kita mulai ke materinya. Jadi kita langsung mulai ke pembahasannya. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Makasih banget nih udah nyempetin waktu buat ikut diskusi FGD. Hari ini topik kita ini lumayan menarik ya, yaitu konvergensi media antara Tribun News dan Elsinta. Kita bakal ngobrol santai aja, anggap ini kayak nongkrong biasa, nongkrong kayak bahas-bahas tapi tetap berisi. Bener banget, kita juga udah bagi-bagi peran nih supaya diskusinya tuh lebih hidup. Kayak biasa aja, kita mau dengar pendapat jujur dari kalian. Setuju boleh, nggak setuju juga boleh. Pokoknya yang penting ada argumennya lah. Oke, sebelum masuk perkenalan diri dulu ya. Halo semuanya, aku Gina. Di sini posisi aku bakal melihat konvergensi media dari sisi pro, ibaratnya Tribun News banget nih. Cepet, digital, pengen semua serba praktis. Halo, aku Jukni, kebalikannya Gina. Aku bakal membawa sudut pandang yang lebih hati-hati karena Elsinta itu kan radio, ritmenya beda. Jadi aku bakal sering debat nih sama si Gina ini. Halo, aku Zahra. Di sini aku posisinya di tengah, gak memihak siapa-siapa, tapi bakal bantu ngejelasin konteks atau nambah argumen biar diskusinya makin mendalam. Perfect, kita mulai dari pertanyaan pembuka dulu deh. Menurut kalian, konvergensi media itu cocok nggak sih diterapin ke dua media yang karakternya beda banget kayak Tribun News dan Elsinta? Kalau menurut aku cocok banget ya. Zaman sekarang media itu harus dari mau radio, mau portal berita, semuanya itu ideal, bisa saling nge-backup. Tapi harus lihat karakter medianya juga dong. Kalau Tribun emang cepat, tapi Elsinta lebih ke kedalaman dan suara langsung. Nggak bisa disamain ritmenya. Kalau dari sisi teori, dua-duanya punya potensi buat konvergensi, tapi ya emang gak bisa copy paste gaya kerjanya. Manajemen harus bisa bikin jembatan, bukan nyuruh dua media jadi sama. Nah, ini masuk sih ke konflik pertama. Kalau menurut kalian nih, kalau newsroomnya digabung, itu bakal ngaruh gak sih ke independensi editorial? Soalnya Jukun bilang kalau ini tuh ya bakal jadi kekhawatiran gitu lah. Pasti ngaruh lah. Tribun ngejar kecepatan, Elsinta ngejar suara langsung. Kalau digabung, pasti ada tekanan buat ikut ritme Tribun. Gak juga sih menurut aku, kalau SOP-nya jelas dan masing-masing punya batasan, harusnya sih aman. Kan yang digabung infrastruktur, bukan rohnya. Kenyataannya kalau dua budaya kerja yang beda digabung pasti ada gesekan. Tinggal gimana manajemennya bikin aturan mainnya. Nice, sekarang misalnya nih ada breaking news besar kayak bencana atau kejadian nasional gitu, dimana dua media ini bakal kerja dengan bakal kerja barengan kalau newsroomnya terintegrasi. Ya otomatis Tribun naik duluan di portal, berita awal, kronologi update-nya singkat. Dan disitulah masalahnya, Elsinta itu harus verifikasi suara langsung dulu. Kita nggak bisa asal naik tanpa dengan narasumber. Ya tapi kalau aku, menurutku ya, kalau nungguin terus malah ketinggalan lama. Orang kan mau cari beritanya kan secara cepat. Kayaknya kedua pendekatan itu perlu deh. Tribun naikin info dasar, sedangkan Elsinta ngasih kedalaman dari radio. Jadi mereka saling isi itu. Nah, kalau misalnya nih menurut kalian, siapa sih yang paling diuntungin di dalam konvergensi ini? Menurut aku sih dua-duanya ya. Tribun bisa dapat konten audio yang fresh, terus Elsinta dapat exposure digital. Aku jujur merasa Tribun itu lebih diuntungkan karena mereka dapat sumber audio yang kuat, tapi Elsinta belum tentu dapat ruang buat naikin citra radionya. Keduanya diuntungkan sih, tapi yang paling diuntungkan ya Kompas Gramedianya, karena mereka
bisa efisiensi SDM dan infrastrukturnya. Iya sih, itu bener banget. Sekarang mari kita masuk ke bagian solusi. Kalau kalian jadi tim manajemen nih, apa yang bakal kalian lakuin biar konvergensi berjalan mulus? Menurut aku bikin CMS share, dimana jadi dua-duanya bisa diakses materi yang sama tanpa harus minta ribet minta-minta. Tapi harus disertai editor Verwalia juga, biar Elsinta tetap punya gayanya sendiri. Bisa juga pakai sistem hybrid, integrasi bukan hal yang teknis, tapi konten dibiarin punya stylenya yang masing-masing. Oke, mantap. Sebelum ditutup, ada yang mau nambahin? Kalau mau kolaborasi ya ayo, tapi jangan sampai hilang jati dirinya. Aku setuju kolaborasi, tapi harus adiktif juga, kan namanya zaman. Aku rasa diskusi ini nunjukin dua sisi yang sama-sama valid. Setuju sih. Oke deh, kalau gitu kita masuk ke penutup aja. Oke, sebelum ditutup, aku penasaran sama satu hal nih. Apa tuh? Kalau ngomongin konvergensi, pasti ada dampak ke SDM ya. Nah, menurut kalian, apakah jurnalis Tribun dan reporter Elsinta itu siap buat kerja bareng dalam satu alur produksi? Menurut aku sih bisa banget. Anak-anak Tribun itu kalau udah terbiasa kerja cepat, terus multitasking, ngejar traffic. Jadi kalau digabungin sama Elsinta, itu justru bisa saling mengisi skill. Reporter Elsinta itu bakal dapat dengan kecepatan, reporter Tribun dapat pendalaman. Nggak sesederhana itu Gina. Reporter radio itu kuat di komunikasinya langsung, wawancara real time dan improvisasi. Sementara jurnalis online lebih kuat di penulisan dan kecepatan. Dua habit itu kadang nggak cocok loh kalau dipaksain. Setuju, dua-duanya ada benernya. Menurutku, yang penting training bersama sih, misalnya kayak workshop bulanan, reporter Elsinta belajar soal SEO dan news value versi digital. Sedangkan reporter Tribun belajar teknik wawancara langsung buat radio. Jadi bukan cuma digabung, tapi saling upgrade satu sama lain. Aku suka sih sama poin itu. Soalnya kalau cuma digabungin tanpa nyamain ritme itu sedikit pasti ada friksi-nya. Nanti mereka tuh malah saling nyalahin gaya kerja masing-masing. Nah, lanjut nih, misalnya kalian jadi manajer redaksi, kalian punya wewenang buat bikin aturan baru. Aturan apa yang bakal kalian terapkan biar Tribun dan Elsinta bisa benar-benar kompak? Aku bakal bikin breaking news protokol. Jadi kalau ada kejadian dasar, Tribun naik duluan dengan info dasar, terus Elsinta siapkan narasumber buat siaran. Tapi semua reporter baik dari Elsinta sama Tribun itu harus masuk ke grup koordinasi real time. Aku sih akan buat editor timing guideline ya. Jangan semua harus ikut ritme cepat. Ada momen di mana Elsinta boleh keluar jalur dan memperlambat tempo buat pendalaman ceritanya. Kalau aku sih bakal bikin kolaborasi konten terjadwal. Misalnya hari Senin liputan kolaborasi feature, Rabu special report Tribun X Elsinta. Terus kalau Jumat edisi audio Tribun weekly update di radio. Nih seru juga tuh kalau beneran kejadian. Oke guys, sekarang aku mau lempar studi kasus singkat aja buat mancing diskusi lebih panjang. Iya nih, biar makin real. Studi kasusnya tuh kayak gini. Bayangin ada kejadian kemacetan ekstrim karena banjir dadakan. Nah di Jakarta, kita kan di Jakarta. Nah kalau misalnya reporter Elsinta itu udah live di lokasi dan dapat suara warga, tapi kalau misalnya Tribun itu udah punya footage CCTV-nya dan update-nya tuh kayak lebih cepat gitu, menurut kalian tuh gimana? Pertanyaannya, siapa yang harus leading dalam pemberitaan pertama dan gimana koordinasinya? Menurut aku tetap Tribun dulu ya, karena update cepat itu penting dan pembaca itu butuh info dasar. Nah, tapi suara langsung dari warga itu kan nilainya jurnalistik yang tinggi banget. Kalau Elsinta dapat itu duluan, harusnya mereka yang leading buat narasi awal. Kalau aku ngeliatnya gini, keduanya leading di tempatnya masing-masing. Tribun leading di teks dan visual, sedangkan Elsinta
leading di suara dan konteks. Kuncinya bukan siapa yang duluan, tapi bagaimana dua platform ini nyambung satu sama lain. Misalnya, Tribun Audio Elsinta. Elsinta mention laporan cepat dari Tribun. Nah, itu baru konvergensi. Masih lanjut ya, aku mau bahas tentang tantangan yang jarang orang sadar, misalnya soal budaya kerja. Nah, ini penting. Di radio, berita naik ketika sumber ada narasumbernya. Ada suara dan kredibilitas jelas. Tapi di portal digital, update sekecil apapun tuh bisa langsung tayang. Tapi tuntutan digital memang gitu. Pembaca mau cepat, dan kalau kita telat, pembaca pindah ke portal lain. Tantangan konvergensi itu sebenarnya bukan soal teknologi, tapi soal mindset. Kalau reporter radio terlalu hati-hati, dia bakal kalah cepet. Tapi kalau reporter online terlalu ngebut, dia rawan salah. Berarti itu perlu standar ganda yang saling melindungi ya. Sedangkan Elsinta itu kan bisa jadi filter berkualitas. Nah, kalau Tribun itu bisa jadi motor kecepatan. Iya, jadi keduanya saling membantu dan saling menolong. Ngomong-ngomong, menurut kalian nih, audiens tuh bakal terima konvergensi ini dengan positif atau malah bingung? Menurut aku sendiri positif ya, orang jadi dapat dua format dalam satu ekosistem. Teks cepat, audio yang mendalam. Tapi jangan lupa, pendengaran radio itu punya loyalitas kuat. Kalau Elsinta terlalu digital banget, bisa aja pendengaran lamanya ngerasa kehilangan karakter asli Elsinta. Ya, itu tugas manajemen, menjaga karakter. Konvergensi bukan berarti hilang identitas, justru memperluas jangkauan. Nah, sebelum ditutup nih, aku minta masing-masing kasih satu inovasi atau ide gila yang bisa bikin kolaborasi Tribun dan Elsinta makin menarik. Aku mau usul bikin Tribun X Elsinta Emergency Desk. Jadi kalau ada bencana, dua tim ini otomatis bisa bikin siaran gabungan. Visual audio ada, audio live ada, terus update live juga ada. Ide aku lebih ke human interest, bikin program radio bulanan, cerita di balik berita, reporter Tribun dan reporter Elsinta kolaborasi ngangkat satu tema mendalam. Kalau aku ingin ada cross-platform story mapping. Misalnya berita panjang tentang kriminal besar, Tribun bikin laporan investigasi teks, sedangkan Elsinta bikin audio dokumentarinya. Dua-duanya jadi saling cross promotion gitu. Semuanya ide itu bagus lagi. Oke teman-teman, kalau udah ngobrol, nah kita udah ngobrol hampir 15 menit lebih ya. Pembahasannya panjang, rame, tapi tetap sehat. Intinya konvergensi ini tuh media itu bukan sekedar gabungin dua news remaja, tapi gimana dua karakter berbeda itu bisa kerja bareng tanpa saling menenggelamkan. Aku sih optimis masa depan media itu kolaborasi. Aku tetap hati-hati, tapi kalau dikelola benar, ini bisa jadi langkah maju. Dan diskusi barusan nunjukin kalau dua perspektif itu bisa saling melengkapi. Sip, terima kasih semuanya. Kolaborasi sih kolaboratif